kelas manajemen era 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa materi yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu manajemen dan pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan program yang dirancang untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan meningkatkan penjualan produk atau layanan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen pemasaran. Adapun tujuan manajemen pemasaran lainnya adalah meningkatkan penjualan produk atau jasa perusahaan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif seperti promosi, iklan, dan penjualan langsung. Manajemen pemasaran melibatkan pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran, mengembangkan rencana pemasaran, pengaturan fungsi pemasaran, penerapan rencana pemasaran ke dalam tindakan, serta mengontrol program pemasaran. Selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen pemasaran, yang dimana fungsi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada analisis pemasaran, yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga menempatkan pasar sasaran, yang keempat penempatan pasar, dan yang terakhir ataupun yang kelima yaitu perencanaan pemasaran. Selanjutnya yaitu ada konsep inti pemasaran, yang dimana konsep ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua yaitu ada produk atau barang, jasa, dan gagasan. Yang ketiga nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat pertukaran dan transaksi. Yang kelima hubungan dan jaringan. Yang keenam pasar. Yang terakhir ataupun yang ketujuh yaitu pemasar dan calon pembeli. Ruang lingkup manajemen pemasaran terbagi menjadi 12, yang dimana yang pertama itu ada falsafat manajemen pemasaran, yang kedua ada falsafat lingkungan pemasaran, yang ketiga analisis pasar, yang keempat pemilihan pasar target, yang kelima pemasaran perencanaan, yang keenam strategi pemasaran, yang ketujuh strategi produk, yang kedelapan strategi harga, dan kesembilan yaitu strategi penyaluran, yang ke-10 strategi promosi, yang ke-11 atau ke-12 yaitu organisasi pemasaran dan sistem informasi. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, di mana materi ini menjelaskan tentang proses pemasaran dan perencanaan strategi. Nah, di sini ada definisi proses pemasaran. Definisi proses pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu ke pihak yang lain. Selanjutnya yaitu ada pentingnya proses pemasaran. Bisnis menerapkan proses pemasaran untuk tetap kompetitif di pasar. Menciptakan proses ini membutuhkan organisasi untuk menganalisis dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dengan mengembangkan dan mengikuti proses pemasaran, bisnis menjadi lebih ramping dalam kegiatan promosinya. Sedangkan rencana strateginya yaitu adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan.
Selanjutnya yaitu ada tahapan proses perencanaan, yang dimana tahapan proses perencanaan ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama memperjelas visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, kembangkan strategi pemasaran. Yang ketiga, buat rencana pemasaran. Yang keempat, tentukan strategi pemasaran yang optimal. Yang kelima, menerapkan rencana pemasaran dan evaluasi sesuaikan kembali. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan pemasaran. Tujuan perencanaan pemasaran terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama memperkaya knowledge seputar bisnis, yang kedua menganalisis kompetitor, yang ketiga membuat strategi pemasaran yang sesuai, yang keempat meningkatkan brand awareness, yang kelima meningkatkan penjualan secara signifikan. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yang dimana materi yang ketiga ini menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran. Nah, untuk sistem informasi sendiri yaitu adalah struktur kompleks yang terutama terdiri dari orang, dokumen, dan panggilan telepon yang dimaksudkan untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, dan menyimpan informasi tertentu digunakan oleh mereka yang memantau pemasaran dengan tujuan menyelesaikan tugas, menyelesaikan proyek, dan menyelesaikan tindak lanjut. Adapun tujuan dari sistem informasi pemasaran yaitu untuk mengumpulkan data yang relevan mengenai pasar, pelanggan, pesaing, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi putusan bisnis. Adapun pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran adalah suatu fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan para pemasar melalui komunikasi berbasis informasi, digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah yang terkait dengan pemasaran, untuk memantau kinerja pemasaran dan meningkatkan pemahaman kita tentang pemasaran sebagai suatu proses. Ruang lingkup sistem informasi pemasaran. Ruang lingkup sistem informasi pemasaran atau marketing informasi sistem mencakup berbagai konsumen dan fungsi mendukung pengambilan keputusan pemasaran dan distribusi informasi yang relevan untuk membantu organisasi dalam strategi pemasaran dan pengelolaan pelanggan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup riset operasi. Ruang lingkup riset operasi mencakup berbagai aspek yang digunakan untuk memahami pasar, konsumen, dan produk. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, yang dimana menjelaskan tentang segmentasi, target, dan positioning. Nah, di sini adalah pengertian segmentasi, yang dimana pengertiannya ini adalah kegiatan yang dilakukan melalui proses pengelompokan pasar secara menyeluruh yang bersifat mencari produk yang sama hal dalam kebutuhan, keinginan, perilaku, serta respon terhadap pemasaran secara spesifik. Nah, untuk targetingnya yaitu adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan dalam menentukan pasar sasaran dengan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Dan untuk pengertian positioning di sini yaitu adalah aktivitas pemasaran
kapabilitas perusahaan, yang ketiga yaitu kajian terhadap pesaing, dan yang terakhir ataupun yang keempat yaitu ada kajian terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu ada manfaat utama perusahaan yang menggunakan CPEC. Manfaatnya yaitu yang pertama ada dapat mengidentifikasi peluang mengembangkan produk baru. Yang kedua yaitu ada dapat membantu mendesain program pemasaran dengan lebih efektif. Yang ketiga dapat mengembangkan strategi pengalokasian sumber-sumber pemasaran dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, di mana materi yang kelima ini membahas tentang bauran pemasaran. Di sini ada pengertian bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Di sini ada strategi bauran pemasaran, yang dimana bauran pemasaran ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu product, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion, yang kelima people, yang keenam proses, yang ketujuh ataupun yang terakhir yaitu physical evidence. Berikut adalah beberapa elemen analisis yang relevan, yaitu ada 2. Yang pertama, segmentasi pelanggan, pengaruh pemasaran, pengaruh saluran distribusi, persepsi merek, harga, dan nilai produk. Yang kedua, yaitu ada pengaruh media sosial, pengalaman pelanggan, umpan balik konsumen, retensi pelanggan, serta analisis kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada pentingnya marketing dalam pengembangan strategi. Peran marketing dalam pengembangan strategi memiliki peran kunci dalam strategi pemasaran dengan tujuan untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk atau layanan yang sesuai, dan menciptakan nilai yang membedakan dari pesaing. Penelitian pasar, segmentasi dan targeting, pengembangan produk atau layanan, branding, promosi dan komunikasi, distribusi, harga pemasaran digital, analisis kerja dan pelangganan, serta retensi. Kali ini saya di sini akan memberi motivasi, yang dimana motivasi ini diucapkan oleh Najwa Shihab, yaitu hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.